Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Lakal hamdu ala ni'matil imani wa lakal hamdu ala ni'matil Qur'an. Walakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, kenikmatan keamanan. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan dalam mendekatkan diri dan mempersiapkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu serta salam marilah kita sanjungkan, marilah kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para pejuang, para pemimpin Islam, para pendakwah, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melakukan aktivitas kebaikan kita berupa pengajian. Mudah-mudahan kajian ini, acara ini, kegiatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita persembahkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari apapun. Tidak mencari materi, tidak mencari penghargaan, tidak mencari popularitas, tapi mudah-mudahan hati ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari nama baik, mencari materi, mencari kehormatan, kita tentu akan sangat rugi, karena bisa jadi sangat mungkin ketika kehormatan itu didapat, ketika popularitas itu didapat, kita sudah tidak butuh lagi popularitas itu, karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak semuanya sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar informasi-informasi yang tidak boleh membuat kita panik, tapi harus membuat kita semakin hati-hati. Harus membuat kita semakin tadarru, semakin khudu, taqarrub kepada Allah, semakin banyak berdoa, semakin banyak beristighfar, semakin banyak beramal soleh. Karena kejadian-kejadian ini, kenyataan-kenyataan yang sedang kita alami di lingkungan kita, di masyarakat kita, ini betul-betul kenyataan yang semakin hari terasa semakin berat, semakin hari terasa semakin pahit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari segala kenyataan yang sedang kita alami ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama dalam pertemuan ini, silahkan Bapak dan Ibu, saudara seiman yang berada di rumah masing-masing, pastikan semua kita mempunyai wudu. Pastikan kita dalam keadaan suci, suci pikiran, suci badan. Ya, bersihkan hati kita, menengadahkan tangan sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kajian ini mulai. Dan saya ingin mengajak semuanya, mari kita sama-sama awali dengan yang pertama, kita akan membaca surah Al-Fatihah 3 kali sebagai surah Ar-Ruqyah, ya. Dan saya ajak semuanya ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu aku memohon pertolongan, beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, sebutkanlah keinginan kita, yaitu mudah-mudahan kita seluruh umat Islam dan seluruh
bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari wabah yang sedang melanda kita. Maka ketika nyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebutkan dalam hati masing-masing, bahkan sebutkan dalam lidah kita masing-masing, ya Allah, aku berlindung dari wabah ini. Yang kedua, saya ingin mengajak membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ya, sebagai bentuk ketauhidan bahwa tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak bisa ada yang memadaratkan, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saya mengajak membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika disebut min syarri ma khalaq, ya, mantapkan dalam hati, jeritkan dalam hati kita, bahkan ucapkan dalam lidah kita, ya Allah, aku berlindung dari bahaya virus yang disebut virus corona hari ini, bahkan dari segala bahaya makhluk yang lebih bahaya daripada virus corona. Kemudian terakhir saya ingin mengajak membaca surah An-Nas 3 kali. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang seringkali manusia ini mengganggu, membuat was-was, membuat keraguan-raguan, mungkin membuat keraguan-raguan sebagian pejabat sehingga ragu-ragu mengambil kebijakan. Para pemimpin, para dermawan, para orang-orang kaya yang mau menyumbang, sehingga bisa jadi diganggu orang-orang yang perlu dibantu juga, kemudian ragu-ragu sehingga tidak melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Maka kita bacakan surah An-Nas 3 kali, dan kemudian kita akan baca ayat kursi 1 kali, dan kemudian insya Allah kita baca akhir surah Al-Baqarah. Marilah kita sama-sama, kemudian kita awali. Yang pertama kita membaca istighfar, dan kita baca Sayyidul Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dik, mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mudah-mudahan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kita baca, surah Al-Fatihah yang merupakan surah Asy-Syifa. Kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah An-Nas, kita baca ayat Kursi. Kita baca akhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan yang pertama kita mohon kepada Allah, siapapun saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah apapun penyakitnya, yang sedang sakit, Allahumma shfi maradhana wa maradhal muslimin. Sembuhkanlah semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bahkan mungkin di antara kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang terkena wabah virus corona ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, meneguhkan hatinya, menguatkan fisiknya sehingga segera mengangkat penyakitnya dan kembali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala kesulitan kita, kesulitan pekerjaan kita, kesulitan ekonomi kita, kesulitan keluarga kita, mudah-mudahan segala kesulitan yang kita hadapi oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan solusi dan jalan keluar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga bertawassul dengan ayat-ayat tadi, mudah-mudahan semua anak-anak kita, semua cita-cita kita, cita-cita anak-anak kita, cita-cita keluarga kita, cita-cita seluruh umat Islam, cita-cita para pemimpin Islam, para pejuang Islam, mudah-mudahan cita-citanya segera dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai momentum, dalam berbagai kondisinya, baik yang karena virus, baik yang karena penyakit biasa. Mudah-mudahan semua umat Islam yang meninggal Allah maafkan kekhilafannya, dosanya. Allah terima segera amal baiknya dan Allah catat mereka menjadi keluarga Rasulullah SAW, para syuhada, para pejuang yang akan menjadi tetangga Rasulullah SAW di surganya nanti, ma'asyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema atau kajian kita pada malam hari ini seperti biasa, ini adalah kajian pekanan kita
yang sudah rutin dilakukan di masjid kita, Masjid Dharifah. Tapi saat ini karena kondisi maka kita lakukan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan faidah yang akan kita dapat dari kajian secara online ini. Yaitu ancak kita sekarang makalah, dan mohon maaf mungkin kepada para yang mengikuti kajian ini dari yang umum selain santri. Ya, nanti ini ada awal-awalnya ada kajian bahasa Arabnya sedikit, yaitu ada mengi'rab dan sebagainya, hanya sebentar saja, baru kemudian menjelaskan isi dari pesan yang ada dalam kitab ini. Perlu diketahui secara singkat bahwa kajian ini kajian kitab Nasaihul Ibad. Ya, ini kitabnya, kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini adalah syarah atas kitab Nasaihul Ibad. Ini syarah, ya, penjelasan yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi syarahnya ini penulisnya orang Banten, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Al-Bantani Al-Jawi. Ya, kitab matannya yang disarahnya adalah kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, ya, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, seorang ulama yang sangat dikenal, penulis kitab pensyarah Sahih Bukhari, lupa saya namanya, syarah Sahih Bukhari, ya. Beliau menulis mengumpulkan hadis-hadis dan pendapat atau akwal-akwal, kata-kata bijak, kata-kata hikmah, nasihat-nasihat para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, yang isinya adalah isti'dad li yaumil ma'ad. Ya, Fathul Bari, ya. Imam Ibnu Hajar ini penulis kitab Fathul Bari, ya. Nah, beliau mengumpulkan nasihat-nasihat yang penuh, padat dengan makna, syarat dengan hikmah, ya, dalam satu tulisan beliau yang bernama Al-Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Ya, munabbih itu artinya alarm, pengingat untuk mempersiapkan hari kebangkitan, ya, di hari akhirat. Nah, dan yang kita baca, kita hanya baca matannya saja, ya, kecuali jika perlu saya ambil cuplikan dari syarah Imam Nawawi-nya. Nah, sehingga yang kita baca adalah makalah-makalah atau hadis-hadis, athar-athar, akwal-akwal yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Munabbihat ini. Dan sekarang kita masuk ke makalah as-sadisah, ya, ungkapan yang ke-6 dari ungkapan-ungkapan yang ar-rubai, ungkapan-ungkapan yang isinya 4-4. Baik, ya, saya akan mulai. Pertama dibaca dulu, ya, mohon didengarkan baik-baik, utamanya para santri, kalau bisa sambil ditulis, sambil latihan imla, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatus sadisatu an Abdillah ibnil Mubarak, an Abdillahi ibnil Mubarak, an Abdillah ibnil Mubarak. Kalau didapatkan bacanya hamzahnya tidak dibaca, ya, karena hamzah kalimat ibni ini termasuk hamzah wasal. Wabni nibnatin, ya. Kalimat ibni, kalimat ibnatin, kalimat imri'in, kalimat imra'atin itu adalah kalimat. Mohon para hadirin komentar kalau memang suaranya kurang jelas, menuliskan komentarnya di kolom, baik di Facebook atau di Instagram, agar nanti diperbaiki. Baik, kita ulangi lagi. Wal maqalatus sadisatu, dan ungkapan yang ke-6, an Abdillah ibnil Mubaraki, dari Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ulama tabi'in yang sangat dikenal, ya. Memang di setiap zaman ada tokohnya. Ini seorang pendakwah, seorang da'i yang terkenal. Kita mengenal sekarang ada Syekh Ustadz Abdul Somad, ya, ada Agim, ada banyak para ulama yang
diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengeluarkan kata-kata hikmah yang padat, kata-kata hikmah yang bisa difahami, yang masuk, ya, bisa diterima oleh orang banyak, dan itu adalah mungkin juga bisa jadi berkah, keberkahan dari kesolehannya, juga bisa jadi adalah mauhibah, anugerah dan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di setiap zaman ada, di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Nanti kita bisa pelajari banyak ya peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan beliau, kumpulan-kumpulan hikmah-hikmah beliau, dan ini selalu sering dipakai ya. Hikmah beliau Abdullah bin Mubarak ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak ya, dan ini bentuknya hadis. Apa bunyinya? Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata raq'atan. Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata raq'atan faqad adda haqqas shalah. Jadi ini satu makolahnya 4 pasti ya. Makalah yang ke-6 ini, ungkapan pertama adalah man shalla kulla yaumin isnatai asyrata raq'atan faqad adda haqqas shalah. Kita terjemahkan. Man, siapa orang, shalla yang salat, kulla yaumin setiap hari, setiap hari, isnatai asyrata raq'atan 12 rakaat, faqad adda maka sungguh telah menunaikan, telah menunaikan dia haqqas sholati, haknya sholat. Jadi kita nanti jelaskan ya. Jadi siapa yang mampu sholat sunat 12 rakaat setiap hari, maka dia betul-betul telah menunaikan hak sholat. Makalah kedua atau hikmah kedua dalam makalah ini, wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin faqad adda haqqas syiyam. Wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin faqad adda haqqas syiyam. Waman, dan siapa orang shoma yang berpuasa, yang saum, min kulli syahrin dari setiap bulan, thalathata ayyamin 3 hari, faqad adda maka sungguh dia telah menunaikan haqqas syiyami, haknya puasa. Poin ketiga, waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati. Waman qara'a, dan siapa yang membaca, kulla yaumin setiap hari, mi'ata ayatin 100 ayat, faqad adda sungguh dia telah menunaikan haqqal qiraati, haknya membaca Al-Qur'an. Yang keempat, waman tasaddaqa bidirhamin, waman tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Waman, dan siapa orang tasaddaqa yang sedekah fi jum'atin pada hari Jumat, bidirhamin dengan 1 dirham. Ya, dirham di zaman Rasulullah nanti kita jelaskan. Faqad adda maka sungguh dia telah menunaikan haqqas shadaqati, haknya bersedekah. Yang pertama, ini untuk para santri, kita akan sedikit i'rab. Itu yang akan kita i'rab dari kalimat al-maqalatu as-sadisatu sampai dengan an Abdillah bin Mubarak. Sampai situ saja, seperti biasa untuk latihan saja. Ya. Wal maqalatus sadisatu al wawu lil ibtida'i. Jadi wawunya untuk permulaan.
al-wawu lil ibtida'i atau lil isti'naf, ya, untuk permulaan. Al-maqalatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. As-sadisatu na'tun min al-maqalatu wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi kalimat as-sadisatu itu kalimat na'at sifat. Artinya itu kata keterangan yang menunjukkan yang biasanya terjemahnya. Ya, dan na'at dari yang rafah maka dibaca rafah, maka bacaannya wal maqalatus sadisatu. Nah, harus sama i'rabnya. Mu'annas dia sama mu'annas. Lihat al-maqalatu mu'annas, as-sadisatu mu'annas. Tapi kalau al-maqalu kesananya as-sadisu, karena al-maqalatu kesananya as-sadisatu. Kemudian sama-sama ma'rifat. Al-maqalatu ada alnya, as-sadisatu ada alnya. Nah, ini sudah kita pelajari dalam bab na'at untuk para santri. Jadi ucapan yang benar al-maqalatu as-sadisatu. Kalau maqalatu sadisatu salah, atau al-maqalatu sadisatun salah. Atau al-maqalatus sadisu salah. Ya, jadi ada kaidah-kaidahnya dalam membuat sifat. Mudzakkar muannas harus sama. Kemudian mufrad tasnya jamak satu lagi ya. Itu harus sama. Ini mufrad, maqalatu mufrad. Ya, sadisatu juga isim mufrad walaupun maknanya 6 tapi isimnya isim mufrad. Jadi mufrad tasnya jamaknya sama, mudzakkar muannasnya sama, ma'rifat nakirahnya sama. Baik. Itu. An Abdillahi an harfu jarrin, abdi majrurun bi'an wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Abdi mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil idafati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal jarri wal majrur. Jadi kalimat an dengan an Abdillah itu jar majrur pasti mempunyai muta'allaq, muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu kainun aw mustaqirun khabarun lil mubtada. Jadi menerjemahkannya begini nanti ketika mengartikannya sama dengan al maqalatus sadisatu kainun aw mustaqirun an Abdillahi. Setiap khobar dengan jar majrur itu pasti menyimpan kata kainun au mustaqirun. Maka kata Ibnu Malik dan Alfiyah, wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawina ma'na kainin au istaqar. Ya, sambil kita jawab azan. Ya. Jadi setiap khobar dengan dzaraf atau jar majrur maka pasti menyimpan kalimat kainun. Jadi khobarnya bukan an Abdillah tapi muta'allaq dari an Abdillah. Jadi maka menerjemahkannya nanti al maqalatus sadisatu kainun an Abdillah. Ungkapan yang keenam itu ungkapan yang ada dari Abdullah bin Al-Mubarak gitu, atau yang tetap dari Abdullah bin Mubarak. Taib. Ibni na'tun li abdi. Ya, jadi Abdullah yang putranya Mubarak. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ibni mudhaf, al-mubaraki mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil idhafati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik, sudah cukup i'rabannya sampai di situ. Mudah-mudahan menjadi latihan ya bagi para santri khususnya dan mungkin juga para jamaah yang mengikuti. Jika ada yang ingin juga latihan untuk latihan mengi'rab, latihan melatih tata bahasa Arab ya, dan dii'rab dengan bahasa Arab. Baik, kita masuk ke penjelasan. Poin pertama adalah ungkapan man shalla kulla yaumin itsnatai asyrata raq'atan faqad adda haqqus shalah. Ya, jadi ini bercerita tentang
keistimewaan ibadah sholat. Ya, dan tentu kalau disebut keistimewaan bukan hanya yang wajib. Ya, kalau kita sekedar melakukan yang wajib itu bagus, tapi kalau mau istimewa, mau afdol, mau mendapatkan keistimewaan kekhususan, maka bukan hanya yang wajib. Maka di sini bukan cerita yang wajib, tapi ceritanya yang sunnat 12 rakaat. Man sholla, siapa yang sholat kulla yaumin, setiap hari 12 rakaat. Ya, Imam Nawawi menjelaskan mana 12 rakaat ini, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah duhur, 6, 2 sebelum subuh, 2 qabla duhur, 2 ba'da duhur, sudah 6. Kemudian, ya, kata Imam Nawawi ini, 4 rakaat sebelum asar, setelahnya nggak ada, 6 tambah 4 sebelum asar, jadi 10. Kemudian, 2 rakaat setelah maghrib, di sini isya tidak. Ya, nanti di penjelasan lain ulama mengatakan, kalau di sini, kalau Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu 2 ya, qobliyah subuh, 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 4 ya, qobliyah asar, dan sholatnya 2 rakaat. Dijelaskan dalam hadis-hadis sahih bahwa itu dipisah, 4 rakaat itu dipisah dengan salam, artinya 2 rakaat, masna. Kemudian 2 rakaat pada maghrib dan isya, dalam ini tidak. Ini yang paling afdoliyah, yang minimalis. Ya, kalau dalam istilah kitab takrib disebutnya adnal kamal, jadi kesempurnaan yang paling rendah. Naik lagi nanti ditambah, yaitu ba'da isya. Ya. Ditambah qabla duhurnya 2, ditambah ba'da duhurnya 2. Nah, ini yang adnal kamal, yaitu 12 rakaat. Penjelasannya seperti tadi. Siapa yang melakukan 12 rakaat ini, faqad adda haqqos salat, maka dia telah memenuhi keharusan salat yang merupakan hak salat. Jadi keharusan dia terhadap salat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga ibadah-ibadah sunnat. Ya. Dan ini juga tantangan bagi kita, khususnya di masa sholat di rumah bagi kebanyakan orang mungkin. Dan saya termasuk yang menganjurkan untuk sholat di rumah, karena betul-betul dengan kejadian-kejadian setiap hari di depan mata kita menunjukkan kita harus ekstra hati-hati. Bukan berarti seringkali kita bahas, tapi karena ini juga adalah ajaran Islam. Ya. Hadis-hadisnya di sini dimuat oleh Imam Nawawi. Rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an, dalilnya. Ya. Rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah akan memberi kasih sayang, menyayangi. Kalau sudah disayang Allah, wah, luar biasa. Kita disayang orang kaya, disayang pejabat tinggi saja sudah. Kalau kita diistimewakan bupati, oh itu luar biasa itu. Ya, kalau kita diistimewakan gubernur, diistimewakan kapolda, diistimewakan menteri, itu menjadi orang-orang khusus itu. Ya, apalagi ini yang menyayanginya Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya apa? Sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini walaupun kita di rumah tetap, ya, walaupun kita sholat mungkin di rumah sama anak-anak sama istri, kita berjamaah, maka jangan tinggalkan sholat rawatib, sholat sunnah ini 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam tidak dijelaskan di sini. Atau bunyi lain dari Imam Tabrani dikatakan, man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, maka badannya, tubuhnya diharamkan ke neraka. Ya, mudah-mudahan kita mampu menjaga ini, sederhana. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang tentang ungkapan ini secara penuh. Ma min 'abdin yusalli lillahi fi kulli yaumin 12 raka'atan tatawwu'an ghairu fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah. Tidaklah seorang hamba salat setiap hari 12 rakaat. Ini jaminan, ini hadisnya sahih Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba sholat setiap hari 12 rakaat. Sholat sunat dijelaskan di sini. Tatawu'an ghairu faridatin. Selain sholat fardu. Kecuali illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah di surga. Subhanallah. Jadi bukan hanya wakaf saja ternyata. Ya mungkin ini bagi orang yang tidak mampu wakaf. Tapi kalau yang mampu wakaf juga harus wakaf juga.
Siapa yang mau dibangunkan rumah di surga, sholatlah setiap hari 12 rakaat selain sholat wajib, yaitu sholat rawatib. Kemudian terakhir dalam hadis ini, kata Imam Tabrani, ada sebuah hadis, man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka seakan-akan dia tahajud dengan 4 rakaat itu. Jadi apalagi yang tahajud nih. Kalaupun dia tidak tahajud, ya, karena terlewat tapi tentunya bukan disengaja, tapi dia mampu melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat dilakukannya, seakan-akan dia 4 rakaat itu dilakukan di malam hari. Ya. Wa man shallahunna ba'dal isya, siapa yang melakukan salat 4 rakaat setelah isya, ba'diyah isya, kamitslihinna min lailatul qadar, seakan dia melakukan salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini kata Imam Tabrani, ini hadis-hadis fadhailul amal yang bisa dijadikan motivasi bagi kita untuk agar kita semangat melakukan ibadah, ya, di antaranya adalah ibadah salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibadah salat ini adalah ibadah yang paling istimewa. Ya, para ulama menjelaskan kenapa salat itu istimewa. Yang pertama, ya, ibadah salat itu ibadah yang paling paling sakral. Contohnya apa? Kalau kita baca Quran, ya, kalau di sholat ada baca Quran, kita tapi bisa baca Quran di dalam sholat bisa. Tapi ingat, baca Quran di dalam sholat tidak boleh sambil misalnya diselingi dengan ngobrol. Ya, jadi sholat tidak bisa diselingi ngobrol. Jadi betul-betul harus fokus dia sedang bermunajat dengan Allah. Sehingga ibadah sholat itu ibadah yang sangat-sangat istimewa. Ya. Bahkan sholat ini indikasi keimanan. Ya. Farkun, ya, bainal mu'min wal kafir, menjadi pembeda, ya, antara seorang mukmin. Jadi kalau orang membudayakan sholat bisa dikatakan mukmin, tapi orang tidak membudayakan sholat itu budaya kafir. Sholat itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bisa baca Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i asal mushafnya tidak dipegang, asal tidak junub dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa sholat dalam keadaan tidak punya wudu, tidak dalam keadaan hadas. Ya, sehingga sholat itu betul-betul sakral dalam keadaan kondisi tubuh kita. Itu dua. Yang ketiga, sholat itu sakral dalam posisinya. Kita baca Quran ngadap ke timur, ngadap ke barat, zikir juga sama, mau sambil tiduran, sambil jalan, kita bisa zikir la ilaha illallah dan sebagainya. Baca Quran juga sama, bisa sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring. Tapi sholat harus dilakukan menghadap kiblat. Oleh sebab itu, tidak ada waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah kecuali dalam sholat. Maka fokuslah dalam sholat kita. Mintalah dalam sholat kita. Ya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi. Aqrabu ma yakunul abdu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat antara hamba dengan Allah ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya, dan kalimat salat ini banyak di Al-Qur'an. Ya, menjadi tanda orang mukmin itu as-salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bukan yaqra'un Al-Qur'an. Ya, tanda orang mukmin itu wa yuqimunas shalah, dia menegakkan salat. Dan banyak ayat-ayat yang bercerita tentang salat. Ya, maka para tabi'in, para sahabat, fa idza fazi'u sallu, kalau mereka ya cemas, kalau mereka takut maka mereka sholat. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Bilal, sering mengatakan, arihna ya Bilal, ya, istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan cara segera kita lakukan sholat. Ya, mudah-mudahan kita mampu menjadikan sholat ini, ya, sebagai satu ibadah yang istimewa, satu cara mi'raj. Ya. Kalau Rasulullah mi'rajnya naik betul-betul ke langit, kalau kita mi'rajnya adalah dengan cara melakukan ibadah, sholat yang fokus. Ya, di antara caranya adalah kita harus mempersiapkan untuk sholat wajib itu
Sebelum azan, maka kita harus, sebelum datang waktu sholat, sebelum azan, maka kita harus sudah siap-siap. Itu menunjukkan kita merindukan sholat. Sehingga ketika setelah terdengar azan, datang waktu sholat, kita sholat sunat dulu. Kemudian kita sholat, setelah sholat sunat, kita zikir dulu. Kemudian kita sholat lagi, sholat sunat. Itu menunjukkan betapa kita merindukan kondisi atau situasi atau munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahkan saking pentingnya sholat ini tidak bisa ditinggal. Apapun kondisinya, ya seperti yang kita ketahui, kecuali kita sudah tidak sadar lagi. Selama masih ada kesadaran, walaupun sudah terbaring di rumah sakit, sudah dipasang dan sebagainya, alat-alat kesehatan, tapi selama masih ada kesadaran, sholat itu tetap harus tertunai. Dan yang tertunai itu, jangan sampai hanya yang wajib, tapi paling tidak tadi, seperti dalam hadis ini, lakukan sholat sunat sehari 12 rakaat. Maka kalau kita bisa melakukan sehari 12 rakaat, artinya kita membaca Rabbi Firli ada ya, sekian puluh kali. Ya, kalau yang wajib ada 17 ditambah 12, ya, maka berarti ada 29 kali. 29 kali kita baca Fatihah, sekian puluh kali kita baca Rabbi Firli, dan seterusnya. Maka insya Allah hati kita semakin dekat dengan Allah, pikiran kita semakin khusyuk, ya, semakin tadarru, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tentang sholat. Maka mari kita jaga ya, ibadah-ibadah sunat sholat ini, ya, apalagi di dalam kondisi seperti ini. Itu yang pertama tentang ibadah sholat. Yang kedua, kapan yang kedua dalam hadis ini adalah waman shoma min kulli syahrin salasata ayyamin. Siapa yang puasa setiap bulan 3 hari. Ya, dalam hadis ini tidak disebutkan 3 hari itu Senin Kamis, 3 hari itu Ayyamul Bid, atau kapan. Di sini disebutkannya apa? Min kulli syahrin salasata ayyamin, dari setiap bulan 3 hari. Imam Nawawi mengatakan yaitu Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul itu disebut ayyam, hari-hari, jamak dari yaum, al-bid dari abyad yang putih-putih. Jadi puasa di hari-hari bulan purnama terang, kata para ulama. Dan ini dalam kata para ulama, kalau kita baca secara hadisnya, ini adalah afdoliyah, keutamaan. Apa itu malam-malam terang? Yaitu yang pertama adalah tanggal 13, ya tentu hitungannya hitungan Qamariyah. Yang kedua tanggal 14, yang ketiga tanggal 15, kecuali kata Imam Nawawi khusus untuk bulan Zulhijjah. Maka puasanya diawali dengan ya, 14, 15, 16, ya. 16-nya sebagai pengganti dari tanggal 13 karena yang mutasyrik. Bahkan saya baca dalam syarah hadis puasa 3 hari dalam sebulan itu, ternyata para sahabat pun, kata para sahabat, kami dulu melakukannya, di antara kami ada yang melakukan di awal bulan, ada yang melakukan di tengah bulan, ada yang melakukan di akhir bulan. Jadi substansinya puasa 3 hari sebulan itu bukan, tidak harus ya, walaupun itu yang afdal, tidak harus tanggal 13, 14, 15. Tapi yang penting setiap bulan ada 3 hari. Kenapa? Ya, karena dalam hadis dikatakan, karena setiap satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jadi 1 hari puasa sama dengan 10 hari puasa. Kalau 3 hari sama dengan 30 hari. Jadi orang yang puasa tiap hari, ya, tiap bulan 3 kali sama dengan dia berpuasa setiap bulan full. Kalau dia setiap bulan dianggap puasa full, maka dia fadzalika shaumud dahri, kata Rasulullah. Maka orang itu mendapatkan puasa dahr, puasa sepanjang tahun, yang oleh para ulama dikatakan makruh bagi orang-orang umum karena akan mengganggu. Nah, caranya adalah dengan cara puasa 3 hari setiap bulan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa ini adalah ibadah niscaya. Ya. Allah mengatakan, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan hanya kita, orang-orang dulu sebelum kita juga melakukan puasa. Dan itu niscaya. Karena kalau sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan pikiran, mendekatkan diri, hati, dan perasaan kita kepada Allah. Sedangkan saum adalah untuk melatih kesabaran. Ya, sehingga bulan Ramadan disebut syahrus sabr. Ya. Bulan kesabaran.
sabar menahan lapar, sabar melihat makanan yang kita mau, sabar dan menahan nafsu syahwat dan sebagainya. Sehingga ketika diri kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan, godaan, karena kita sudah biasa menahan al-imsak, menahan sesuatu yang mampu kita lakukan. Kita bisa makan siang itu. Makanannya ada, punya kita. Kita bisa bersembunyi di kamar, setelah itu dibersihkan mulut kita dan kita jalan-jalan lagi. Tapi kita itu tidak lakukan. Ya. Karena kita sedang berpuasa dan kita tahu yang menghitungnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya dari Allah Subhanahu wa taala, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Karena seseorang melakukan puasa, meninggalkan makan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu bin ajli. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya hanya karena Allah. Karena bukan hanya karena Allah, dia bisa bersembunyi di depan. Dia bisa menyelam, kemudian minum. Dia bisa mengunci pintunya, kemudian makan. Ya. Dan ada kaitannya juga dengan puasa 3 hari ini. Dalam Islam, ya dulu ada seorang yang sangat rajin beribadah, yaitu putranya Amr bin As. Ya, putranya Amr bin As ini. Dan juga ada Abu Darda, juga sama. Ya. Abu Darda ini dikenal puasa terus. Ya. Bahkan pernah dikunjungi oleh Salman Al-Farisi. Beliau ini membiarkan istrinya. Ya, jadi hidupnya compang-camping, kemudian puasa tiap hari, tahajud terus-terusan. Ya, kemudian dinasihati oleh Salman Al-Farisi. Istrinya juga mengadukannya kalau tidak salah. Kemudian dinasihati oleh Salman Al-Farisi, "Wahai Abu Darda, jangan begitu. Ya, dirimu punya hak, tubuhmu punya hak, Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak. Maka fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Ya, kemudian ketika berkunjung ketemu Rasulullah SAW, juga kata Rasulullah, ketika dikabarkan cerita ini, maka kata Rasulullah, "Sodako Salman," yang benar itu Salman. Jadi kita tidak baik kita kemudian melakukan puasa terus tiap hari. Sampai-sampai apalagi memberatkan. Ya. Mengganggu kinerja kita. Kita harus bekerja, harus memberikan manfaat kepada orang. Padahal khairun nasi anfa'um linnas. Kita misalnya yang guru, karena puasa terus mengajarnya tidak maksimal. Kita yang kerja yang berat sehingga pekerjaannya tidak maksimal karena puasa. Maka dalam Islam itu lakukan secara seimbang. Ya. Semua yang tafrid dan ifrat, semua yang berlebihan atau asal-asalan itu salah. Jadi tidak boleh asal-asalan, tidak juga boleh berlebihan. Ya, juga kisah Amr bin As, ya, yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Wahai Abdullah, saya dengar kamu ini sholat terus. Saya dengar juga kamu, dan nggak pernah tidur. Saya dengar kamu puasa terus, nggak pernah buka. Saya dengar kamu baca Quran terus." Ini putra gubernur Amr bin As ini luar biasa, Abdullah bin Amr bin As ini. Kata Amr bin As, "Betul ya Rasulullah. Ya, dan saya melakukan ini ya hanya ingin tidak ada apa-apa. Ya, bukan ingin jadi orang kaya seperti banyak mungkin ada kadang-kadang orang yang puasa mati geni dan sebagainya ya. Untuk kekebalan dan sebagainya. Bukan, saya karena Allah ingin mendapatkan ridha Allah," kata Amr bin As dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Sum wa aftir, wahai Amr bin As. Puasa dan silakan berbuka. Ya. Silakan sholat malam, tapi tidurlah. Ya. Baca Quran, silakan baca Quran. Ya. Tamatkanlah Al-Quran dalam setiap 2 bulan sekali." Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, saya mampu lebih banyak lagi puasa. Puasalah seperti puasalah Senin Kamis," kata Rasulullah. "Saya mampu lebih banyak lagi Rasulullah, puasa Daud. Dan tidak ada lagi lebih afdal." Artinya tidak boleh tiap hari. Ya. Puasa. Ini untuk secara umum. Yang beda nanti oleh para ulama dari hadis ini, ulama yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat, bagi orang-orang khusus yang sudah tidak ada kerjaan lagi, tidak ada wajib nafkah lagi, sudah mutafarrid istilahnya, sudah pensiun, sudah dia, maka ada ulama yang membolehkan saum dahri. Ya, tapi tentu bagi kita produktif dalam hal yang bermanfaat bagi orang lain tentu lebih baik. Ya, tapi sah-sah saja yang berpendapat. Tapi secara umum begitu kaidahnya. Jangan puasa terus, tapi puasa. Rasulullah mengatakan, terlewat tadi,
Kalau ya Rasulullah saya masih bisa lebih dari puasa Senin Kamis. Puasalah 3 hari sebulan. Ya. Kata Rasulullah. Ya Rasulullah saya bisa banyak puasa Senin Kamis. Ya. Tapi tidak puasa. Ya Rasulullah saya bisa lebih banyak lagi. Puasalah seperti puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Baca Quran, kata Amr bin As, ya Rasulullah. Saya bisa lebih cepat lagi, kata Rasulullah, sebulan. Lebih cepat lagi ya Rasulullah, 20 hari tamatin. Lebih cepat lagi 10 hari. Saya mampu lebih cepat lagi ya Rasulullah, seminggu. Saya mampu lebih cepat lagi ya Rasulullah, 3 hari. Dan tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, kebayanglah 30 juz tamatin sehari. Ya. Yansuruna nasra daqal jadinya. Al-Quran dibaca dalam mulut saja. 3 hari itu sudah baca Quran yang paling cepat, kata Rasulullah. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, inilah kaitannya yang berkaitan dengan. Dan kalau kita tahu cerita Abdullah bin Amr bin As itu setelah tua dia, karena mungkin mengambil ya, puasa Daud ya, dan mengambil baca Qurannya yang banyak, kemudian dia mengatakan ya laitani, ya seakan-akan menyesal, dia mengatakan ya laitani, ya coba dulu saya mengikuti rukhsat Rasulullah, mengikuti kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, tapi poinnya di sini jangan lupa setiap bulan harus ada puasanya. Ya, bahkan ya, kalau kita komparasi dengan ilmu kesehatan, ternyata puasa ini juga di satu sisi latihan kesabaran, di sisi lain juga itu adalah kesehatan bagi tubuh kita. Ya, banyak para ahli kesehatan, ahli enzim, ahli gizi, ya, dan sebagainya. Kemudian ternyata dalam puasa ini terjadi proses detoksifikasi, jadi itu pengeluaran racun, bahan-bahan yang mengendap dalam tubuh kita ketika dengan puasa, maka dia akan keluar, akan terjadi refresh tubuh kita. Sehingga, tapi kita tentu niatkan puasa itu bukan untuk diet, bukan untuk itu, tapi kita puasa karena Allah, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah SAW, dan tentu setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah mengandung hikmah dan kebaikan bagi kita dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Nah, jadi yang pertama tadi sholat, yang kedua puasa. Jadi sholat harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Puasa juga harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Ya, dengan cara setiap bulan jangan lupa 3 hari. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Sekarang baca Quran. Siapa yang membaca 100 ayat setiap hari? Nah, coba kita lihat. 100 ayat setiap hari. Maka dia telah memenuhi kewajiban atau keharusan membaca Quran. Kita lihat Al-Quran secara umum, satu halaman itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggaplah 10 ayat. Kalau satu halaman 10 ayat, dalam hadis ini dikatakan siapa yang membaca 100 ayat. Berarti berapa halaman? 10 halaman. 10 halaman itu setengah juz. Memang seperti pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, tamatkan Quran 2 bulan. Ya. 2 bulan itu artinya seharinya setengah juz. Maka 30 juz tamat sebulan. Nah, ini masuk ke sini. Jadi jangan sampai membaca Quran, apalagi setahun nggak tamat-tamat. Ya, kemana aja. Ya, lebih bagus lagi sebulan tamat. Ya, bahkan para sahabat itu ya, lebih cepat lagi. Ya. Mereka membaca Quran itu hanya perlu kira-kira 7 hari kalau tidak salah. Itu budaya para sahabat. Kata para sahabat di dalam hadis dikatakan, atau dalam asar dikatakan, kunna naqra'ul Qur'ana, kita dulu membaca Quran salasan, khamsan, sab'an, tis'an, dan seterusnya. Kita membaca Quran dulu 1 hari itu 3 surat pertama selain Al-Fatihah. Bang, biarkan Bang, jangan ini Bang. Yang kedua, hari kedua kita baca 5. Bang, betulin itu. Betulin lagi tuh, kegeser ke Abang. Hari kedua 5 surat
terhitung dari tadi 3 surat dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua 5 surat terhitung dari Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya. Terus hitung. Sehingga 7 hari selesai baca Quran. Nah itu. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan bacaan Al-Quran. Ya, dan Al-Quran ini adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tentu yang kita juga harus tanamkan terus bukan hanya dibaca, tapi harus berusaha difahami, direnungkan, ditadaburi, diamalkan apa yang bisa kita amalkan. Kalau tidak bisa memahami sendiri, maka kita harus belajar pengajian. Ya, sekarang pengajian banyak yang online, tidak hadir di majelis ta'lim, banyak di YouTube, banyak di Facebook dan sebagainya. Dan ini juga bagian dari cara memahami Al-Quran. Itu yang ketiga. Terakhir, ya, tinggal 15 menit lagi. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Jadi, sholat, puasa, baca Quran, yang keempatnya sedekah. Ya, jadi 4 hal ini pesan tentang sholat 12 rakaat setiap hari, puasa 3 hari setiap bulan, baca Quran setiap hari 10 halaman atau 100 ayat. Yang keempat, sodakoh setiap Jumat 1 dirham, maka dia telah memenuhi keharusan sedekah. Berapa 1 dirham itu? Ya, kalau dalam jumhur itu 1 dirham itu kurang lebih 2,9 gram. Ya tentu perak ya, dinamika perak. Kalau madzhab Abu Hanifah kalau tidak salah 3,2, ya 3 lah, tidak 3 graman. 3 gram dirham atau perak, maaf. 3 gram perak dirham. Perak itu kalau tidak salah kisaran harganya mohon maaf. Yang pertama 1 dirham itu berapa gram? 3 gram. Sekarang 1 gram perak itu harganya kurang lebih 10 sampai 12 ribu kalau tidak salah. Bisa dicek nanti di Google berapa harganya. Ya, jadi artinya setiap Jumat seminggu itu sedekah minimal 3 dirham, 3 kali 10 ribu 30 ribu. Jadi minimal hak sedekah itu, bukan zakat, ini sedekah setiap minggu itu 30 ribu. Kalau 30 ribu kali sebulan, ini bukan yang punya zakat profesi, ini sedekah saja. Berapapun rezekinya kita sedekah minimal seminggu itu 3 dirham. 3 dirham itu kurang lebih 30 ribu, begitulah. Kira-kira 30 sampai 40 ribu. Jadi sebulan itu 150 ribuan, 160 ribuan. Ya, maka faqad ada hakko as-shadaqah, maka orang yang bisa bersedekah senilai 150 ribuan setiap bulan, seminggunya sekitar 40 ribuan, maka dia telah menunaikan keharusan sedekah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, dalam surah Muhammad dikatakan. Ha antum haula'i, kita lihat surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 38. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah kalian wahai manusia, kalian tud'auna, dipanggil, diseru, litunfiqu fi sabilillah, untuk berinfak di jalan Allah. Sekarang musim corona, kita orang-orang yang punya itu sebetulnya dipanggil oleh Allah untuk membantu memberikan alat pelindung diri APD, untuk membantu orang yang kalau dilakukan lockdown, ya, dilakukan karantina di rumah masing-masing, orang-orang yang mampu, para pejabat, orang-orang kaya yang berlebih, lembaga-lembaga zakat, saya juga ingin menyampaikan di sini, Baznas, ya, Laz, itu berkewajiban, ya, mempertimbangkan dan menyalurkan, ya, uang yang ada dalam kasnya untuk kepentingan ini, untuk kepentingan penyelamatan. Jangan menunggu orang terkena penyakit terus uang itu dikeluarkan untuk mengobati. Itu berat, ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Yaitu.
Faminkum may yabkhal, ada yang kikir, ditahan uang, baik uang pribadi, uang organisasi. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir sebetulnya kikir buat dirinya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Ibnu Adam, manusia itu selalu mengatakan apa? Mali, mali, dalam hadis Bukhari. Ini uang saya, ini uang saya, uang saya. Kata Rasulullah, bukankah yang milik dia itu apa yang telah dia makan? Habis. Apa yang dia pakai? Rusak. Dan apa yang dia infakkan di jalan Allah, itulah milik dia. Yang dia tinggalkan milik dia bukan. Menjadi ahli waris. Sejak dia sekarat, sejak dia meninggal, duit, harta, aset, semuanya bukan milik dia. Sedangkan milik dia yang kemarin diinfakkan seminggu 30.000 itulah. Yang sekarang musim corona diinfakkan untuk membeli masker, diinfakkan untuk membeli hand sanitizer, diinfakkan dan seterusnya. Itulah milik dia. Maka orang ketika may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas dalam hadisnya mengatakan, sesungguhnya setiap hari akan turun 2 malaikat. Ini sekaligus saya mengajak kepada seluruh jamaah, bapak dan ibu, marilah momen wabah corona itu kita gunakan, kita manfaatkan momentum ini untuk menunjukkan simpati, empati, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelindung, menjadi penjaga, menjadi sebab kita dilindungi dari wabah ini. Kata Rasulullah, setiap hari ada 2 malaikat yang turun. Yang pertama, malaikat turun mengatakan, Allahumma atimu munfikon khalafa, ya Allah berikan yang berinfak pengganti. Yang kedua, malaikat yang kedua mengatakan, ini doanya luar biasa, harus takut kita. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan ketalafan, kehancuran, bangkrutkan, hancurkan, rusaklah orang yang menahan dari infak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita memberikan harta kepada orang lain, itu Allah akan tumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100. Jadi sekali kita infak, kalau infak seminggu 30.000, itu menjadi 7 kali 30.000. Berarti 290.000. 299 itu kemudian dikali lagi 100. Jadi, wah, banyak sekali pahalanya. Tapi harta yang kita tahan, kita biarkan, ya, kita nantikan, kemudian kita dipanggil oleh Allah, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi oleh bahaya dan sebagainya. Itu tidak tahu dipakai apa oleh anak-anak kita, dipakai apa oleh ahli waris kita. Padahal harta itu jerih payah kita, susah payah kita mencarinya. Kemudian kita kumpul-kumpulan, kita tahan dari infak. Sesungguhnya kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Orang yang sayang terhadap dirinya sendiri, yang pertama berusaha sebelum meninggal dia berwakaf. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Terus akan mengalir kita yang berwakaf mushaf di masjid-masjid, yang berwakaf ilmu untuk anak-anak yatim, kemudian menjadi para pendakwah, yang berwakaf air, sumber air seperti Utsman bin Affan, yang berwakaf masjid, yang berwakaf pesantren, yang berwakaf dan sebagainya. Ya, itulah sebetulnya harta yang menjadi milik kita, yang abadi sampai menemani kita nanti surga. Tapi harta yang kita tahan, ya, yang kita pelit, yang kita kikir, kemudian harta itu akan dilepas, baik kita rela atau tidak. Harta itu akan pergi pada saatnya, karena dititipan Allah. Baik kita gunakan dalam kebaikan atau kita tidak gunakan dalam kebaikan. Baik dipakai akan kita habiskan karena penyakit, akan habis karena pencuri, akan habis karena ditipu, akan habis karena diinfakkan. Tinggal pilih saja. Mau habis ditipu orang, habis ditinggalin untuk ahli waris, habis diinfakkan, habis dicuri orang. Ya tentu kita akan memilih habis diinfakkan. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, tunaikanlah hak sedekah kita setiap minggu minimal 3 dirham. Tunaikanlah baca Quran kita minimal setiap hari 100 ayat. Tunaikanlah hak puasa kita minimal sebulan 3 hari. Tunaikanlah sholat sunat kita minimal setiap hari
12 rakaat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian kita dari Nasehatul Ibad, 4 nasihat yang harus kita pegang tentang menjaga sholat, mudah-mudahan menjaga puasa, menjaga baca Quran, dan menjaga infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, khususnya saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, dan kita ada kesungguhan untuk mengamalkan pesan-pesan ini. Dan masih ada tersisa waktu 5 menit, 7 menit. Silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung dituliskan di komentar. Baik, ada juga, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya tertarik dengan keterangan. Jadi puasa 3 hari itu bukan tanggal 13, 14, dan 15 ya, nuhun. Oh Bu, Prof ini. Prof Nur, terima kasih Prof Nur, guru saya di Ibnu Khaldun. Ya, beliau seorang profesor, insyaallah saya nahsabuha minas solihat. Saya kira beliau termasuk orang-orang soleh, dan mohon doanya mudah-mudahan beliau terlalu dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau juga salah satu yang selalu mensupport pesantren kita. Ya Prof, memang intinya dalam hadis itu dikatakan bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu memang afdolnya di di malam-malam terang atau malam purnama, bulan purnama. Itu 13, 14, 15. Itu afdolnya. Tapi substansi dari perintahnya adalah lakukan di mana saja. Maka sahabat, saya pernah baca hadis-hadisnya, sahabat mengatakan, dulu di antara kami ada yang puasa di awal 1, di tengah 1, di akhir 1. Ada dan sebagainya, sesuai dengan kemungkinan. Yang intinya Rasul mengatakan, sebab setiap hari itu dibalasnya sama dengan 10 hari. Maka kalau orang puasa 3 hari, maka sebenarnya puasa 1 bulan. Fadzalika shaumud dahri, kata Rasulullah. Itu hadisnya. Jadi memang betul tidak harus ya. Bukan nggak boleh tanggal 13, 14, 15, tapi tidak harus. Ya kalau bisa tinggal 15 silahkan. Tapi kalau misalnya lagi perjalanan, lagi bekerja, lagi sibuk, maka bisa tanggal 1-nya, tanggal 9-nya, tanggal 17-nya, tanggal. Ya, yang penting juga dikaitkan dengan jangan melakukan puasa di hari Jumat terpisah. Ya, itu juga. Jadi misalnya kita mau memisahkan yang 3 hari ini, boleh terus-terus, boleh terpisah. Artinya boleh terus-terus, tanggal 1, 2, 3 boleh. Ya, tapi yang harus dijaga misalnya tidak boleh tanggal 1-nya Jumat, terus puasa tanggal 1 doang, nanti puasa lagi tanggal 10-nya. Itu tidak, karena itu akan terjatuh pada makruh ya kalau tidak salah. Allah alam. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan majlis ini menjadi salah satu majlis yang kita persembahkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di kajian minggu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Kita menghimbau dan mengajak kepada para pejabat, kepada para tokoh, kepada para pemegang kebijakan, maka saat inilah Allah ingin menguji, ya, Allah ingin menguji bagaimana kalian menggunakan jabatan, menggunakan kebijakan, menggunakan keputusan. Ambillah keputusan yang terbaik, yang teraman, yang paling maslahat. Tasarruful imam manutun. Tasarruful imam dalam itu. Jadi kebijakan seorang imam manutun bil maslahah, harus selalu dipertimbangkan demi kemaslahatan. Jangan sampai pertimbangan kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan misi-misi yang tidak jelas. Karena kalian akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.